Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan sore hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan umur yang panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dengan ibadah ini mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan ke pangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Baik, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam acara Lensa Ramadan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tahun 1446 Hijriah. Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas tema tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Ngatini SAG dari Penyuluh Agama Kapanewon Pandan. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ngatini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Puasanya lancar? Amin. Amin amin amin. Amin amin. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ya, baik. Sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita aturkan sepenuhnya waktu kepada Ibu Ngatini SAG untuk menyampaikan materi kita, yaitu syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo Ibu. Ya, terima kasih. Sahabat religi yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka puasa, kita diberikan iman Islam, diberikan waktu ya untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Semoga dengan selalu kita mensyukuri nikmat Allah, insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang tentang syukur nikmat. Ya. Syukur nikmat. Syukur nikmat itu apa sebenarnya ya? Kenapa kita harus bersyukur nikmat? Nah itu ya. Jadi syukur nikmat di sini adalah rasa terima kasih kita kepada Allah. Allah telah memberikan banyak hal kepada kita, baik dari segi lahiriah
ya. Kita diberikan kesehatan, alhamdulillah. Dengan sehat, insya Allah kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah dengan lancar. Kemudian nikmat ya, nikmat batiniah, dengan diberikan rasa nyaman, dengan diberikan rasa kebahagiaan, insya Allah semua hal akan mengalir dari Allah kepada kita, dengan niatan kita selalu bersyukur hanya kepada Allah. Ya, Gitu, baik. ya. Jadi paling tidak nikmat itu ada dua ya, Bu Ngantini Iya, ya. iya, Ada yang dohir Iya. dan ada yang batin. Ya, Iya. kedua-dua itu tetap harus disyukuri ya. Iya. Cuman kadang kita seringnya itu lupa dengan yang batinnya karena tidak nampak langsung, Bu Ngantini. Iya. Bagaimana kalau seperti itu, Bu? Iya, memang ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya, kalau kita sedang berada dalam istilahnya kebahagiaannya, kita itu sering lupa Lupa ya, bahwa bahagia malah lupa. semua hal itu asalnya sebenarnya dari Allah. Nah, saat kita mendapat musibah atau cobaan baru terasa ya, baru terasa bahwa kenikmatan itu memang benar-benar berasal dari Allah. Misalnya sehat ya. Ya, sehat. Terasa kalau itu nikmat pas sedang sakit gitu ya, Iya. Bu ya. Ya, kita banyak harta ya, banyak harta, tetapi kita sakit-sakitan. Hidup tidak akan terasa nikmat. Tidak gitu akan ya. terasa nikmat. Nah, itu dari situ lalu kita akan merasakan betapa rasa syukur kita kepada Allah itu memang benar-benar harus ada dalam diri kita, hati kita. Ya. Nah, terus kemudian tadi sudah jelaskan apa itu syukur ya. Nah, apakah memang syukur ini diperintahkan oleh Allah, Bu? Kenapa kita harus syukur? Iya, ini penting Pak, sangat penting bagi diri kita. Karena dalam Al-Quran pun sudah disebutkan ya, dalam surat Ibrahim ayat 7 ya. Ayat 7 ya. Itu disebutkan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, yang artinya kurang lebihnya ya. Dan jika kalian ya, dan jika kalian selalu mensyukuri atas nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Dan jika kalian mengingkari akan nikmatku, maka nikmatku azabku amatlah pedih. Itu di situ ya. Jadi jelas di situ janji Allah itu selalu benar. Jika Pasti kita benar. selalu mensyukuri nikmat Allah, Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya ya, Bu ya. benar ya. Jadi sekali kita bersyukur, Allah akan memberikan Tambah lebih, terus. tambah Iya. terus. Yang sudah sehat syukur tambah sehat, Iya. ya. Yang sudah kaya tambah kayanya itu, Nah, insya Allah ya. itu ya. Jadi dengan keyakinan kita hanya kepada Allah, insya Allah Allah pun akan memberikan yang lebih kepada kita. Tuh ya, di situ. Jadi di sini jelas ya, sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di situ kita pun tinggal melaksanakan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu. Kita selalu bersyukur ya, setiap saat, setiap waktu ya. Tidak istilahnya mengenal waktu. Kapan jadi dimanapun tempatnya, kapanpun, dalam kondisi apapun harus bersyukur ya, Bu. Benar ya. Jadi pada saat misalnya ya kita di rumah mau tidur, itu rasa syukur kita dengan apa? Dengan doa. Oh, doa. Iya, doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Di tengah malam dibangunkan Allah ya. Kita alhamdulillah bisa bangun malam. Lalu sholat enggak tidur lagi loh ya. Iya, biasanya yaitu menggunakan waktu sebaik-baiknya ya untuk melaksanakan ibadah-ibadah hanya kepada Allah. Itu dengan rasa syukur yang ada dalam diri kita, semua hal akan kita kembalikan kepada Allah. Ya. Ya. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, dalilnya memang ini adalah menjelaskan bagaimana supaya kita
itu tetap bersyukur dalam kondisi apapun. Iya. Dan ketika kita kufur nanti azab Allah itu akan datang. Nikmat-nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian caranya bagaimana, Bu? Kita bersyukur kepada Allah itu. Apa ada cara-caranya gitu? Ya, lisan kita bisa dengan Secara cara lisan, lisan. Lisan kita selalu mengucap hamdalah, alhamdulillah kita diberikan rizki. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat, ya. Itu dengan lisan kita selalu mengucap syukur alhamdulillah. Atau dengan ucapan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Pujian-pujian kepada Allah, ya. Iya, zikrullah, ya. Semuanya hal bisa kita lakukan dengan lisan, ya. Lisan. Kemudian dengan hati. Di hati itu kita yakin, percaya, ya, dengan keyakinan kita semua hal itu dari Allah. Semua hal dari Allah. Sehingga kita akan mantap dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah itu juga ditujukan hanya kepada Allah. Gitu. Bisa ada orang sakit kemudian berobat ke dokter. Ini kadang kan kita beranggapan bahwa, bukan beranggapan, masih secara lisan kita itu, oh, saya sembuh karena dari obat dari dokter tadi, itu gimana, Bu? Ya. Itu secara lisan seperti itu gimana? Kita tetap yakin bahwa semua. Sebelum dijawab, mohon maaf Ibu. Iya. Ini ada yang mau lewat, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah. Nanti akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terasa sangat menarik ini pembahasan kita. Bagaimana cara kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan, tadi syukur bil lisan, secara lisan, ya, Bu Hatini, ya. Yang kedua kemudian syukur dengan hati. Tadi saya sambung apa yang saya katakan tadi, Bu. Kadang kita misalnya pas sakit kemudian berobat ke dokter, wah, dokter itu ampuh gitu. Itu secara lisan kita. Kalau kaitannya dengan tadi itu syukur dalam hati kita gimana itu? Menempatkan posisi seperti ini gimana? Ya kita tetap, ya, semua itu berasal dari Allah dan dari Allah juga. Tetapi di situ kita kan harus berusaha, ya. Ikhtiar. Jadi, ya. Ikhtiar. Usaha kita dengan sakit kita berobat ke dokter. Tapi keyakinan kita tetap yang memberikan kesembuhan adalah Allah lewat dokter. Jadi kita itu kita posisikan sebagai perantara saja, ya. Jadi intinya yang menyembuhkan semuanya Allah, cuman Allah memberikan kesembuhan lantaran atau perantara dari dokter dari obat itu, ya. Gitu. Iya, tetap seperti itu. Bukan karena dokter dokter itu. Ya. Meskipun kadang lisan kita juga kadang sering mengucapkan itu manjur di sana dokternya. Iya. Tapi mohon, ya, semua kita kembalikan kepada Allah. Jadi hati harus nyambungnya kepada Allah. Gitu, ya. Ada lagi, Bu, selain dzikir bil lisan, syukur bil lisan kemudian bil qalbi dengan hati, ada lagi? Bisa rasa syukur kita wujudkan dengan perbuatan. Dengan perbuatan, bil amal. Ya. Seperti apa, Bu, gambarannya? Ya, ibadah sholat kita, kemudian
kita berbagi kepada orang lain, Ya, karena ya. kita telah lebih banyak oleh Allah, kemudian kita bisa berbagi kepada orang lain. Iya. Kemudian sholat kita juga kita tingkatkan, ya, Hmm. tidak hanya yang wajib-wajib saja, Tambahi ditambah ya, dengan yang sunnah. sunat-sunah. Nah, itu ya. Termasuk mungkin ibadah yang lain, puasa. Iya, Mungkin pada termasuk, ya. bulan ini juga ya, kita Iya. puasa ini wajib, mungkin bisa ditambah yang Iya. sunnah-sunnah ya Bu. Ya. Mungkin dengan bersedekah, Semakin banyak ini Iya. ya amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan khususnya ini. ini ya. Iya. Tuh, jadi sudah genap 3 itu ya. Dengan lisan kita, kemudian dengan hati, dan terakhir harus dengan amal wujud nyata bahwa kita itu benar-benar menggunakan nikmat itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Iya, taala. dalam semua keadaan di situ ya. Iya. Itu rasa syukur kita. Ya, biasanya ya itu saat menerima musibah ya, itu Oke. kelihatan sekali. Oh iya. Kita semakin dekat kepada Iya. Allah itu ya. Jadi mestinya seperti apa ini penempatannya? Pas kena musibah atau pas nikmat yang senang, mestinya sama ya Bu ya? Sama, harus Tetap ya, seimbang. harus seimbang ya? Iya. Di- Saat kita bahagia, saat kita menerima apapun kebahagiaan dari Allah, saat menerima musibah ya, semuanya kita wujudkan ya rasa syukur kita itu kepada Allah itu ya. Ya, dengan ibadah yang tambah serius, Iya. tambah bagus. Jadi Ya. jangan kalau kita istilahnya perbanyak ibadah saat berduka, jangan. Saat terkena musibah kita lalu doanya sungguh-sungguh, itu tidak. Pas seneng lupa. Ya. Itu jangan ya. Jangan ya. Jadi tadi kembali lagi ya, dalam kondisi apapun, susah, senang, Iya. bahagia, tetap ya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, baik Ibu, ini tadi sudah dijelaskan ya bagaimana caranya kita untuk bersyukur kepada Allah. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan mungkin hikmahnya, Oke, apa yang kita dapatkan ya ketika kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo. Jadi di sini bisa kita lihat ya manfaatnya dengan kita selalu bersyukur kepada Allah. Kita akan selalu rendah hati. Rendah hati, nggak sombong ya. Iya. Jadi penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita itu akan terhapus. Terhapus, Karena terkikis. kita merasa kecil sekali ya. Kita semua yang ada pada diri kita itu semua berasal dari Allah. Oh, Kita iya. tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa. Iya. Jadi kita akan merasa rendah hati, kemudian peduli kepada orang Peduli. lain, kemudian rasa tenang. Jiwa ya itu ya. Iya, hati kita akan menjadi tenang ya. Dan kita akan selalu mensyukuri apa-apa yang diberikan Allah. Walaupun hanya sedikit ya. Karena kadang orang itu kalau tidak bisa bersyukur yang sedikit, diberi yang banyak pun tidak akan Tetap bersyukur. gitu ya. Iya. Jadi syukur itu memang dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Bu? Iya. Yang kecil aja nggak bisa mensyukur, apalagi yang besar. Gitu. Mungkin kalau kaitannya dengan hubungannya dengan manusia, wujud syukur kita tadi itu manfaat kita hubungan kita dengan manusia seperti apa? Ya, kepedulian kita dengan mereka juga. Ya, kemanfaatan untuk kita maksudnya. Oh, kemanfaatan. Dari kepedulian dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan kita selalu mensyukuri nikmat Allah, maka kita akan merasa bahwa kita itu kecil, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pemberian dari Allah. Jadi harta yang kita dapatkan semua dari Allah. Dengan harta itu kita akan bisa membantu sesama. Dengan bantu. Iya, dengan kesehatan kita akan bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Iya, baik. Jadi mungkin wujud kemanfaatan karena kita menolong, termasuk kita juga suatu saat butuh pertolongan mereka akan tidak segan-segan untuk menolong kita. Gitu. Ada timbal balik mungkin gitu ya. Iya. Dari segi amaliyah kita, ya kita berbuat baik, maka tentunya orang lain juga akan hidup berbuat baik berdampingan pada kita. Kita ada kata saling ya, Oke. saling semuanya. Baik, tadi itu hikmah ketika kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sebaliknya untuk orang-orang yang kufur nikmat ini bagaimana? Nah, tadi sudah dijelaskan ya di akhir
ayat tadi ya, inna azabi lasyadid. Wala in kafartum ya. Wala Wala in in kafartum. kafartum inna azabi lasyadid. Iya. Jika memang kita itu ingkar ya, tidak mau bersyukur akan nikmat-nikmat Allah, itu azab Allah amat pedih ya. Jadi itu besok di alam akhiratnya, mungkin di dunia belum terasa ya. Belum terasa. Iya, karena yang ada kita hanya enjoy saja ya. Tapi di akhirat jelas azab Allah itu amatlah pedih. Bahkan kadang malah orang yang kufur nikmat Allah itu justru dikasih tambah nikmat, Bu. Iya. Istilah di dunia. orang Jawa apa namanya, di ulu di apa istilahnya, diujo. Iya. Nah, jadi semakin dia kufur itu wah, semakin ditambah oleh Allah. Iya. Dan nanti ya di akhirat tentu ini azabnya bertambah-tambah gitu ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi marilah rasa syukur kita kepada Allah itu kita tumbuhkan dalam hati kita, sehingga nantinya akan semakin kita mensyukuri nikmat Allah, sehingga akhirnya kita pun akan menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini sangat menarik sekali diskusi pada sore hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Barangkali diskusi kita pada sore hari ini kita cukupkan. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada statement dari Ibu tentang tema pada sore hari ini. Monggo. Ya, marilah untuk sahabat religi semuanya, rasa syukur nikmat itu marilah selalu ada dalam diri kita, sehingga kita pun tidak akan lalai, tidak akan lupa untuk selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semua dari Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Iya. Cukup? Ya. Iya, baik. Alhamdulillah sahabat religi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian paparan singkat tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Ibu Ngatini SAG dari Penyuluh Agama Islam Kapanewon Panda. Sebelum saya tutup, mungkin ada satu hadis qudsi yang bisa kita jadikan ibrah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yardo biqadai fattakhid rabban siwai." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tidak mau bersabar atas ujian-ujian dari Allah, dan tidak ridho kepada qada-qada Allah, maka silahkan mencari Tuhan selain Allah. Demikian paparan singkat tema pada sore hari ini tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan selamat berbuka puasa kepada sahabat religi semuanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini khususnya, dan amal ibadah kita semuanya mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, banyak kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.